tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil. Ya, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa dia berani, ya, seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi, padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Jadi saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani. Kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti, dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan. Saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan ada 3 pihak hingga saat ini melaporkan Menteri Perumahan Marwar Sirait dengan dugaan pelanggaran di Pilkada Jakarta. Ada 3 pihak yang melaporkan politikus Partai Gerindra itu, yaitu seorang warga Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat PDIP DKI Jakarta, dan BPHR PDIP Jakarta Pusat. Laporan yang dilayangkan kepada Marwarar diajukan pada Senin 25 November dan hari ini oleh Marwar Sirait yang mengatakan bahwa pemilih non-muslim akan meninggalkan Pramono dan Prabowo. Tapi saya di sini bukan soal berpilihnya siapa, tapi ucapan ini sudah menyinggung SARA. Jadi yang selama ini kita tahu namanya harusnya damai, kemudian sudah tidak ada lagi lah isu-isu SARA seperti dulu. Nah ini dengan perkataan ini yang menyatakan adanya non-muslim dan muslim ini kembali memecah lagi. Mereka melaporkan Marwarar buntut pernyataan soal suara pemilihan Pramono Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non-muslim karena didukung Anies Baswedan. Sementara perwakilan warga Jakarta mengadukan Marwarar karena menilai pernyataan yang disampaikan sang menteri itu bertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Berdasarkan 3 berkas laporan yang diterima, salah satu bukti yang digunakan pihak 3 pelapor adalah peranala berita online yang memuat pernyataan anak dari pendiri PDIP itu. Bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani, kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti, dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Politikus Partai Gerindra itu juga dijerat pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jika terbukti melanggar aturan itu. Marwar terancam hukuman pidana berupa penjara paling singkat 3 bulan atau maksimal 18 bulan dan denda paling sedikit 600.000 atau maksimal 6 juta rupiah. Sementara itu Bawaslu DKI Jakarta mengonfirmasi laporan tersebut. Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap aduan tersebut. Laporan itu akan diproses berdasarkan hukum acara yang telah ditetapkan. Bawaslu juga akan meminta perbaikan laporan dan melengkapinya. Karena grassroots-nya PDI secara ideologi berbeda dengan Anies. Oke. Kau setuju nggak? Setuju nggak? Setuju dong. Nah, kan memang begitu. Nah, kemudian di ujung akhirnya, tapi Pram datang bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari Anies kan? Iya. Nah, apa bacaanmu dari situ apa, Ra? Ya pasti nggak semua grassroots PDI Perjuangan setuju dengan langkah itu. Ya dong. Kamu ingin mengatakan dukungannya Anies tidak akan signifikan gitu maksudnya? Mungkin yang mendukungnya Pram yang dari awal juga bisa kabur juga. Karena secara ideologi tidak cocok dengan Anies. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan politikus Partai Gerindra, Marwar Sirait, yang mengomentari soal dukungan Anies Baswedan ke Pramono Anung Rano Karno yang dianggap berbau SARA. Pernyataan tersebut dianggap berbahaya. Selain mengandung unsur suku, ras, agama, antar golongan, juga bisa memecah belah rakyat pada Pilkada Jakarta 2024. Ara menyebut suara pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta bakal terkikis usai memperoleh dukungan dari Anies Baswedan. Ara mencontohkan saat Ridwan Kamil dipasangkan dengan politikus PKS Suswono, mayoritas kalangan non-muslim di Jakarta berubah haluan mendukung Pramono Rano. Alasannya, basis suara PDIP merupakan kelompok nasionalis yang tidak sejalan dengan Anies yang dinilai sebagai figur agamis.
Akan tetapi setelah Anies menyatakan dukungannya terhadap pasangan Pramono Rano, bukan tidak mungkin kalangan non-muslim tersebut akan kembali memberikan suaranya kepada duet Ridwan Kamil Suswono. Tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil. Ya, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa dia berani, ya, seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi, padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Ya. Jadi saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani. Kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti. Dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan. Saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme. Kalau angka 40% itu di atas angka PKS ya. PKS kan kemarin 18%. Dan kami bahagia, kader, simpatisan bekerja keras memenangkan Ridho. Tapi memang faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh. Tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut kampanye buat Mas Pram. Jadi itu tidak kami nggak ngira gitu. PKS gimana Mas Jedi? PKS itu menarik ya, PKS juga terbelah. Baru kali ini PKS terbelah Iya, di Jakarta. Iya. Karena biasanya solid tuh. iya. Saya kira kan penjelasannya yang ingin saya katakan tadi ya, PKB, Nasdem, PKS. Pola itu hanya satu yang bisa menjelaskannya, faktor Anies kan. Jadi karena misalnya PKS, kenapa masih terbelah? Karena selama ini ada kedekatan yang sangat kuat antara pemilih Anies dengan pemilih PKS gitu. Nah, karena endorsement Anies itu lebih banyak memang jelas ke Pram Rano, maka para pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies itu kemudian kan juga banyak yang pindah. PKS berbesar hati mengakui kekalahan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono pada Pilgub Jakarta 2024. Kemenangan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno tidak lepas dari dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dukungan Anies menurut PKS kepada paslon yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat signifikan di Jakarta. Sekalipun mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok turut mendukung Pramono Bang Dul, hal itu tidak terlalu memberikan banyak dampak karena sudah selesai menjabat di Jakarta pada 2017 yang lalu. Faktor kedua saya kira juga ada faktor endorsement dari tokoh, terutama tokoh yang paling populer di Jakarta yaitu Anies Baswedan. Kita tahu bahwa di awal pilkada itu ada semacam kekecewaan dari publik, sebagian publik Jakarta, terutama para pendukung Anies Baswedan yang jumlahnya sangat banyak karena jagoannya ini tidak maju gitu, tidak diusung. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta kembali, tetapi tidak ada partai yang sekedar memberi mereka kesempatan untuk mencoblos tokohnya, sehingga itu muncul kekecewaan. Lalu ketika Anies Baswedan kemudian mengarahkan dukungan pada nomor 3 itu kemudian berhasil menarik. Dan yang penting dari Anies Baswedan bahwa selama ini Anies Baswedan, para pendukung Anies Baswedan sebenarnya sangat beririsan dengan sejumlah partai yang sekarang mendukung Ridho. Pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Nasdem dan PKB gitu ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia bukan hanya Jakarta, itu ikatan publik dengan partai itu relatif longgar gitu ya. Party ID kita sangat rendah.
Yang paling utama adalah tokoh, sehingga ketika tokoh seperti Anies Baswedan itu menentukan pilihan, ini bisa menggerus suara partai. PKS yang mengusung Ridho bahkan memasangkan kader Suswono dengan Cawagup harus berpuas diri berada pada urutan kedua. Sekalipun belum ada pengumuman resmi, sejumlah lembaga survei telah menyampaikan data bahwa Pilgub DKI Jakarta telah selesai karena Pramono dan Bang Dul meraih suara di atas 50%. Pramono dan Bang Dul sudah mendeklarasikan menang satu putaran dengan raihan 50,07%. Pramono menganggap hal itu merupakan buah dari kontribusi banyak pihak, termasuk Anies Baswedan. PKS telah mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan terkait keunggulan Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Versi hitung cepat, PKS mengaku menghubungi Anies secara langsung untuk menyampaikan selamat. Walaupun partai elit dan partainya mendukung Ridho, tetapi itu berhasil diambil oleh sebagiannya oleh Pramono Anung yang didukung Anies. Salah satunya misalnya PKS. Kita lihat di dalam survei, bahkan di dalam exit poll yang kami lakukan pagi ini, suara PKS yang biasanya solid ini adalah partai kader, tapi di Jakarta terpecah. Jadi ya sebagian ke Ridho, sebagian lagi diambil. Prosentasenya terhitung tidak? Persentasinya ya 50-50 lah. Itu yang terjadi. Nah, ketika ini terpecah, sementara basis pendukung dari partai-partai katakanlah kelompok kebangsaan di Jakarta yang juga cukup besar, jangan lupa bahwa PDI Perjuangan juga relatif kuat di Jakarta ya. Sebelumnya itu pemenang pemilu. Jadi itu solid. Kemudian kelompok minoritas juga solid ke Pramono Rano, tapi pada saat yang sama mereka berhasil melakukan penetrasi ke basis yang lain.